Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ke bagian telinga. Seperti biasa, kita akan melakukan inspeksi dan palpasi. Kita bisa melihat dulu apakah telinga pasien tampak sama atau tidak, dan tampak simetris atau tidak antara telinga kanan dan telinga kiri. Kita lihat, Ibu maaf, bisa ke sebelah. Oke, oke, Ibu bisa lurus. Oke, berarti simetris ya teman-teman, normal. Dan kita bisa lihat di bagian belakang telinganya atau mastoiditis. Ibu maaf. Lihat, oke. Oke. Dan kita bisa lihat apakah di bagian cuping telinganya apakah ada luka atau tidak. Oke, tidak ada luka ya teman-teman. Kita lihat juga apakah di dalamnya seperti keluar cairan atau nanah itu atau tidak. Oke. Oke. Normal ya teman-teman, tidak ada cairan atau nanah. Untuk pemeriksaan suaranya, kita menggunakan alat bantuan jam dan kita bisa melihatnya apakah pasien masih mendengar detik jam ini. Tidak. Ibu maaf ya. Ibu terdengar apa tidak? Terdengar. Oke, masih normal ya. Ketika tidak bisa melakukan pemeriksaan melalui detik jam ini, kita bisa melakukan pemeriksaan menggunakan metode Rhine-Weiber dan Subach. Oke, teman-teman. Dan selanjutnya untuk pemeriksaan yang saya akan lakukan adalah pemeriksaan kulit dan otot. Kita bisa merasakan bahwa ini tuh halus ya teman-teman, dan kita bisa taruh di sini untuk Ibu apakah ini halus atau kasar? Halus atau kasar, Bu? Halus. Oke. Dan selanjutnya kita ke bagian wajah ya, otot wajah. Kita bisa meminta pasien untuk mengembungkan bagian mukanya, untuk memencongkan kanan kiri di bagian mukanya dan untuk senyum, serta bisa meminta pasien untuk mengucapkan A, I, U, E, O. Kak Ibu bisa mengembungkan mukanya serta mencongkan ke kanan ke kiri. Oke. Ibu coba senyum. Oke. Ibu bisa mengucapkan A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Oke, bagus Ibu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ke bagian leher. Apakah leher tampak simetris atau tidak? Apakah leher tampak ada pembesaran kelenjar tiroid apa tidak? Apakah ada kelenjar limfe atau tidak di bagian leher juga. Untuk melakukan palpasi, kita bisa merabanya ya. Oke, kita lihat dulu apakah simetris atau tidak. Oke, simetris ya Ibu. Saya akan melakukan palpasi. Apakah ada benjolan atau kelenjar tiroid apa tidak. Oke, aman. Apakah ada kelenjar limfe atau tidak. JPP, apakah ada pembesaran vena jubilaris atau tidak. Untuk pergerakan Ibu bisa menolehnya kanan kiri ya Ibu. Oke. Nah, untuk pemeriksaan ekstremitas atas, kita bisa melihat di bagian punggung tangannya apakah tampak seperti ada edem atau pembengkakan atau tidak. Aman ya. Untuk jarinya juga akan kembali setelah 2 detik. Oke, normal. Tidak ada edem ya, tidak tampak seperti ada edem. Oke,
normal. Dan sekarang kita akan mengkaji refleks. Untuk depan adalah bicep dan untuk belakang adalah tricep. Oke, sekarang tricepnya. Oke, sudah selesai untuk melakukan pemeriksaan ekstremitas atas ya. Ekstremitas bawah, kita seperti biasa sama seperti ekstremitas bawah hampir sama seperti ekstremitas atas ya teman-teman. Kita bisa melihat apakah simetris atau tidak. Sama tadi ekstremitas atas juga melakukan pemeriksaan apakah simetris atau tidak. Oke. Ibu bisa angkat kakinya untuk ototnya. Oke. Yang sebelah sini. Dan untuk punggung kaki apakah ada edem atau tidak, ada pembengkakan atau tidak, sama untuk jarinya juga apakah kembali setelah 2 detik atau tidak. Oke. Dan sekarang menggunakan refleks patella dan Achilles. Sebenarnya normalnya itu pasien diminta untuk duduk, tetapi ketika pasien tidak bisa duduk, boleh sambil baringan juga ya. Ibu bisa menggantungkan kakinya. Oke, kakinya gerak ya. Oke. Untuk terakhir di bagian belakang kakinya. Normalnya ada getaran. Oke. Oke teman-teman, untuk pemeriksaan bagian kepala, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah sudah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan fisik kedua di video selanjutnya. Baik teman-teman.